Menjadi berkat bagi orang lain tidak hanya dengan cara kita memberi suatu benda, tapi dengan rasa bahagia, orang lain pun akan ikut bahagia melihatnya. Mari kita terus berbahagia supaya menjadi berkat bagi orang lain dan daya tahan tubuh kita terhadap virus pun akan semakin meningkat. Selamat pagi anak-anak terkasih, kiranya kasih setia Tuhan selalu ada bersama kita semua. Yuk kita ikuti renungan hariannya dulu. Visi dan misi SDK Santo Yusuf Tropodo. Visi mewujudkan pendidikan Katolik yang membentuk pribadi berintegritas. Misi menanamkan nilai-nilai Katolik untuk membentuk pribadi yang memiliki hati yang penuh kasih. Melaksanakan metode pembelajaran yang menghasilkan pribadi yang mampu berpikir cerdas. Membudayakan berperilaku yang santun. Pelajaran hari ini yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Informasi apa yang mereka temukan pada artikel 1 dan artikel kedua? Apakah mereka sudah menemukan kata atau istilah khusus dalam artikel tersebut? Mari anak-anak kita membaca artikel-artikel tersebut bersama-sama. Artikel yang pertama dengan judul Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Artikel yang pertama ini diambil dari CNN Indonesia. Artikel yang kedua dengan judul Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien,
saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Artikel yang kedua ini diambil dari sumber berita Antara. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Coba kalian tulis hasil dari diskusi mereka. Yang pertama yaitu pada artikel 1 ada cuaca panas. Sedangkan artikel yang kedua, kata khususnya yaitu perubahan cuaca tidak menentu. Artikel yang pertama ada istilah cuaca dingin. Kemudian pada artikel kedua ada istilah cuaca panas dan dingin. Artikel yang pertama kita temukan istilah khusus yaitu cuaca hujan. Sedangkan pada artikel yang kedua ada istilah khusus yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan yang keempat, pada artikel yang pertama ada istilah khusus seperti cuaca cerah. Pada artikel yang kedua, istilah khususnya yaitu kunjungan pasien. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Kita akhiri pada pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Mari anak-anak siapkan hati kalian untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kami belajar hari ini. Kiranya Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sama seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.